Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Al-Burhan. Semoga Allah mencatat pertemuan ini sebagai amal kebaikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin, kita lanjutkan kajian Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da' penyakit, dawa obat, penyakit dan obatnya. Karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembahasan dampak buruk, dampak negatif dari maksiat yang membawa kitab bahasa Arab poin ke-37. Karena ada perbedaan nomor ya, penomoran. Adapun yang membawa terjemahan poin 32 atau halaman 173. Yang bawa kitab Arab halaman 117. Kita baca al-ma'asi. Maksiat itu tu'mi basiratal qalbi. Maksiat itu bisa membutakan pandangan hati. Orang kalau ahli maksiat, mata hatinya akan buta. Orang kalau ahli maksiat akan tumpul mata batinnya. Qala Imam Ibnul Qayyim, wa min uqubatiha, termasuk hukuman-hukuman maksiat, annaha tu'mi basiratal qalbi. Maksiat itu bisa membutakan pandangan mata hati. Wa tatmasu nuraha, dan memadamkan cahaya hati. Jadi hati itu ada cahayanya. Hati itu ada cahayanya. Tetapi maksiat itu bisa memadamkan cahaya tersebut sehingga hati menjadi gelap. Wa tasuddu turuqal ilmi, dan maksiat bisa menutup jalan-jalan mendapatkan ilmu. Hati itu kan tempatnya ilmu. Tapi kalau ahli maksiat tidak bisa dapat ilmu. Wa tahjubu mawaridal hidayah, dan maksiat-maksiat bisa menutup sumber-sumber hidayah. Jadi kaitannya antara maksiat dengan hati itu sangat kuat. Imam Malik pernah berkata kepada Imam Syafi'i, ada di kitab jenengan itu. Jadi ceritanya begini, sebelum masuk ke kitab saya kasih mukadimah. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Tapi kakek moyangnya Imam Syafi'i itu ada di Mekah. Karena Imam Syafi'i itu keturunan Al-Muttalibi. Lahir di Gaza, bapaknya
wafat sehingga Imam Syafi'i menjadi anak yatim. Kemudian ketika masih bocah dibawa uminya kembali ke kota Mekah. Bapaknya udah wafat, yatim. Di kota Mekah ini beliau masih bocah, belajar ke ulama-ulama kota Mekah dengan keterbatasan finansial biaya. Bahkan Imam Syafi'i berbeda dengan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain menulis di kertas, Imam Syafi'i nggak punya duit ibunya untuk nulis itu, dan nggak bisa membayar guru ngaji. Tapi karena ilmunya yang luar biasa, maka dibantu oleh guru-gurunya. Luar biasa. Belajar di Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Kemudian setelah remaja, Imam Syafi'i pindah dari Mekah ke Madinah, Darul Hijrah. Di Madinah inilah ketemu Imam Malik. Imam Malik punya kitab yang terkenal namanya kitab Muwatta. Imam Syafi'i menguasai kitab Muwatta miliknya Imam Malik. Imam Malik sangat terkagum-kagum dengan Imam Syafi'i karena tidak pernah punya murid seperti model Syafi'i ini. Cerdasnya luar biasa. Karena melihat murid yang begitu cerdasnya, akhirnya ada di kitab jenengan itu. Kisah itu adalah terbelakang. Akhirnya Imam Malik berkata ke Imam Syafi'i, ada di kitab. Akhirnya Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i ketika bertemu di kota Madinah. Imam Syafi'i statusnya menjadi murid, Imam Malik statusnya menjadi seorang guru. Karena melihat kecerdasannya yang luar biasa, maka Imam Malik berwasiat ke Imam Syafi'i. Apa wasiatnya? Berikut ini. Inni arallaha ta'ala qad alqa alaika nura. Wahai Syafi'i, sungguh aku melihat bahwa Allah menurunkan cahaya ada di hatimu. Allah menaruh cahaya di hatimu. Fala tudfi'u bidulmatil ma'asi. Jangan sesekali kau padamkan cahaya di hatimu dengan maksiat. Sehingga kesimpulannya maksiat itu bisa memadamkan cahaya di hati seorang hamba. Hidupnya penuh dengan kegelapan. Maksiat itu bisa mempengaruhi hati. Bahkan dalam hadis dikatakan, jika seorang hamba melakukan dosa, itu ada nukta hitam di hatinya. Kalau melakukan dosa lagi, ada nukta hitam lagi. Ada melakukan dosa lagi, ada nukta hitam lagi. Kalau dia tobat, akan kembali putih. Kalau nggak tobat, terus maksiat akan hitam kelam. Akhirnya benar-benar hatinya menjadi legam. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan maksiat, karena maksiat itu bisa menggelapkan hati. Tidak hanya menggelapkan hati, maksiat juga bisa menggelapkan wajah. Nanti pada hari bahkan bisa menggelapkan kubur. Coba dibawa, yang bawa kitab dibuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kuburan terus mendoakan ahli kubur tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, ada di halaman 174 yang bawa kitab terjemahan, inna hadhil kubura mumtali'atun ala ahliha dulmah. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Gelap kuburan ini. Wa innallaha munawwiruha bisolati alaihim. Tapi Allah memberikan cahaya kepada kuburan-kuburan ini karena doaku kepada mereka. Dan kegelapan juga bisa terjadi pada hari kiamat. Wajah-wajah menjadi gelap. Fa idza kana yaumul ma'ad wa khusiral ibad alatil wujuha uluwan dhahiran yarahu kullu ahad. Nanti pada hari kiamat ketika orang-orang digiring menuju padang mahsyar, ada wajah yang hitam-hitam legam. Hatta yasirul wajhu aswad, sampai benar-benar
wajah mereka ini hitam legam. Ini ada dalam surat Ali Imran 106. Yang bawa kitab ditambahi. Ali Imran 100 berapa? 6. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam. Nah, maksiat itu menggelapkan wajah. Termasuk bid'ah, bisa menggelapkan wajah. Yauma surat apa tadi? Ayat berapa? 106. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam gelap. Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia, menafsiri wajah yang hitam legam. Wajah yang hitam legam adalah wajahnya ahlul bidah. Oke, itu kesimpulannya ya, hati-hati dengan maksiat. Karena maksiat ini bisa menggelapkan apa tadi? Menggelapkan hati. Makanya hendaklah kita hati-hati. Orang kalau melakukan maksiat itu sensitivitas hatinya itu hilang. Enjoy dengan maksiat itu. Udah gak punya sensitif lagi. Merasa enjoy dengan maksiat. Gak ada takut, gak ada apa. Karena maksiat itu punya candu. Jenengan kalau masuk kamar mandi pertama kali habis dipakai orang, di kamar mandi umum atau WC umum dipakai orang, terus keluar, terus kita masuk pertama kali baunya ndak enak, betul? Betul apa enggak? Tapi kalau sudah duduk 1 menit 2 menit karena memang perut sakit, lama-lama baunya ndak ada. Karena sudah punya candu, sudah menikmatinya, sudah enjoy dengannya. Nah, maksiat itu punya kayak gitu. Pertama kali mungkin merasa berdosa, tapi kalau terus dilakukan, akhirnya nggak ada perasaan kayak gitu. Enjoy melakukannya, dan itu bahaya. Itu bahaya. Makanya kita hati-hati dengan maksiat, karena maksiat punya candu. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil poin-poinnya saja secara ringkas. Kemudian berikutnya di kitab bahasa Arab poin 38. Kalau di kitabnya jenengan poin 33. Jenengan berapa? Pak Endra? 32. Yang tadi. Ya, sekarang yang baru. Al-ma'asi tusaghirun nafsa wa tuhaqqiruha. Maksiat itu mengkerdilkan jiwa, menghinakan jiwa, mengecilkan jiwa. Jadi orang melakukan maksiat itu jiwanya itu kecil, nggak punya jiwa yang besar, gampang putus asa, gampang minder, merasa tidak dicintai orang, jiwanya akan gersang. Wa min uqubatiha, termasuk hukuman bagi orang yang melakukan maksiat, annaha tusaghirun nafsa, bahwasannya maksiat itu mengkerdilkan jiwa, jiwanya kerdil, jiwanya kecil. Wa tudassiha wa tuhaqqiruha, mengotori jiwanya dan menghinakan jiwanya sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim, poin ini didasari firman Allah surat Asy-Syams ayat berapa itu? 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan ketaatan, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dengan amal-amal ketaatan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, mengotori jiwanya, mengkerdilkan jiwanya. Dengan apa? Dengan apa, Pak Indro? Dengan maksiat. Dengan minum khamr, dengan berzina, dengan naudzubillah min dzalik. Maka bahaya berbuat maksiat yang nomor 33 di halaman jenengan,
adalah mengerdilkan jiwa. Orang kalau ahli maksiat itu jiwanya kecil, jadi pesimis, jadi gampang murung, terisolir dari orang-orang baik, merasa nggak pantas, jiwanya jadi lemah. Makanya disebutkan dalam surat Asy-Syams tadi, beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Membersihkan dengan ketaatan, mengotori dengan apa tadi? Kemaksiatan. Poin berikutnya, poin 34. Al-ma'asi sababun fi asri syaitan wa sijnis syahawat. Maksiat menjadikan pelakunya ada dalam tawanan setan. Wasit jenis syahwat dan penjara syahwat. Maksiat itu kalau dilakukan secara terulang-ulang, maka pelakunya menjadi tawanan setan. Orang yang sudah terbiasa berzina, tidak bisa nggak zina. Orang yang sudah terbiasa minum khamr, tidak bisa nggak minum khamr. Orang yang terbiasa mengkonsumsi narkoba, nggak bisa. Pengen terus, artinya dia sudah tertawan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, al-ma'asi sababun fi asri syaitan. Maksiat itu menyebabkan pelakunya menjadi tawanan syaitan, diperbudak oleh syaitan. Wasijnis syahwat, dalam penjara syahwat. Qala al-muallif wa min uqubatiha, termasuk hukuman bagi pelaku maksiat adalah annal 'asi daiman fi asri syaitani. Pelaku maksiat selalu dalam tawanan syaitan. Terbelenggu dia. Enggak bisa melawan. Karena sudah mendarah daging dengan maksiat yang ia lakukan. Wasijni syahwat, berada di penjara syahwat. Wa quyudi hawahu, ada di belenggu hawa nafsu. Berapa banyak seorang ingin tobat, tapi hawa nafsunya mengalahkan semangat, karena dia sudah tertawan, sudah terbelenggu, sudah terantai jiwanya dengan maksiat. Sehingga ketika dia ingin tobat, seperti ada yang menggandolinya, sulit. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, pelaku maksiat itu tawanan setan, terbelenggu dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wala asira aswa halan min asirin asarahu aduwin lahu. Tidak ada tawanan yang paling buruk keadaannya melebihi tawanan yang ditawan oleh musuhnya. Musuhnya kita siapa? Syaitan. Inna syaitan lakum adu. Syaitan itu musuh bagi kalian. Nah, kalau kita melakukan maksiat, kita ditawan syaitan. Apakah ada tawanan yang lebih menyedihkan daripada tawanan yang tertangkap oleh musuh dan dijadikan tawanannya? La sijna adyaku min sijnil hawa. Tidak ada penjara yang lebih sempit melebihi penjara hawa nafsu. Seorang pemuda yang biasa melakukan, mohon maaf, masturbasi, onani, sulit melepaskan. Karena dia menjadi tawanan hawa nafsunya. Atau zina. Orang kalau sudah terbiasa zina, terbelenggu. Maka Imam Ibnul Qayyim sudah mengingatkan kita bahwa pelaku maksiat itu tersandera. Pelaku maksiat itu berada dalam tawanan syaitan. Diterangkan dalam sebuah hadis, asyaitanu dzibul insan. Syaitan adalah serigala bagi manusia. Hanya hendaklah kita berhati-hati. Karena maksiat yang kita lakukan itu bisa menawan kita. Ya, maka hendaklah kita hati-hati dengan maksiat. Berikutnya, al-ma'asi sababun fi suqutil jahi wal manzilati indallahi wa inda khalqih. Maksiat menjadi sebab jatuhnya derajat dan kedudukan seorang hamba di sisi Allah dan di sisi makhluk. Saya ulangi,
Al-ma'asi sababun fi sukutil jah. Maksiat itu menjadi sebab turunnya atau menjatuhkan derajat dan kedudukan seorang hamba di sisi Allah dan makhluk. Jadi kalau ana wong nglakoni maksiat, itu derajatnya di sisi Allah jatuh. Tidak hanya di sisi Allah, di sisi manusia pun jatuh. Seorang punya kedudukan di tengah masyarakat, ternyata ketahuan melakukan maksiat, jatuh nama baiknya. Makanya kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, maksiat itu menjadi sebab turunnya derajat kedudukan seseorang, baik di sisi Allah maupun di sisi makhluk. Makanya kita disuruh memperbanyak istighfar. Sampeyan tahu nggak apa fungsinya istighfar? Apa fungsinya istighfar, Pak Indro? Fungsinya istighfar itu satu, agar kita diampuni Allah. Fungsi nomor dua, agar dosa kita ditutup Allah. Agar dosa kita ditutup Allah. Astaghfirullah, artinya itu ampuni aku dan tutup dosaku ya Allah. Jangan sampai makhluknya Allah melihatnya. Jadi orang yang beristighfar itu minta agar dosanya ditutup Allah, sehingga makhluk ini nggak melihatnya. Makanya hendaklah kita, di antara menyebabkan orang yang boleh dilanggar kehormatannya, boleh dirasani kan orang yang melakukan maksiat apa? Terang-terangan. Melakukan maksiat terang-terangan, hilang kehormatannya. Lah kita disuruh memperbanyak istighfar. Satu, agar dosa yang kita lakukan diampuni Allah. Dua, agar maksiat itu ditutup Allah. Tidak ada hamba yang tahu. Seandainya manusia ini bisa melihat dosanya orang lain, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Semua ahli dosa. Manusia itu makhluk Allah yang paling pintar melakukan dosa. Hanya saja Allah itu As-Sittir, Sang Maha Penutup aib. Kalaulah bukan karena Allah menutup aib-aib kita, niscaya terbongkar semua. Tapi nanti pada hari kiamat, di antara sifatnya hari kiamat adalah yauma tublas sarair. Pada hari kiamat akan tampak segala rahasia-rahasia. Makanya kita hati-hati, minta istighfar itu fungsinya itu agar ditutup Allah, tidak ditampakkan di depan manusia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasulullah saja yang maksum, kalau salah langsung ditegur Allah, itu sehari semalam Rasulullah beristighfar minta ampun berapa kali? 100 kali, mi'ata marrah. Lalu bagaimana dengan kita yang memang ahlinya maksiat? Manusia itu ahlinya, Mas. Selama kamu itu namanya manusia, pasti kamu ahli dosa. Ya, makanya syarat haji mabrur itu bukan orangnya tidak bermaksiat setelah haji. Mana ada syaratnya haji mabrur itu ketika pulang orangnya tidak pernah melakukan maksiat. Jadi malaikat dong. Jadi malaikat dong. Enggak ada. Ya, bukan syarat haji itu mabrur seorang ketika pulang terus tidak pernah melakukan maksiat. Tetap selama kamu melakukan, selama namamu manusia, meskipun hajimu mabrur, tetap kamu lakukan dosa karena kamu masih statusnya jadi apa? Manusia. Dan jadi hati-hati dengan maksiat. Al-ma'asi sababun fi sukutil jahi wal manzilati indallah wa indal khalqi. Maksiat penyebab jatuhnya kedudukan dan martabat seorang hamba di sisi Allah dan di sisi manusia. Hendaklah kita berhati-hati ya, jangan sampai melakukan maksiat. Maksiat itu meruntuhkan nama baik, menjatuhkan reputasi. Maka disuruh memperbanyak istighfar agar diampuni Allah dan
kesalahan-kesalahan kita apa tadi? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang nomor berapa sekarang? Saya termasuk yang meyakini kitab ad-da'wah ini nggak bisa dibuat kajian, dibaca semua, nggak bisa. Nggak bisa. Poinnya dan yang itu, karena kalau dibaca semua kayaknya berat. Ya, kitab ad-da'wah ini. Tapi dulu kok saya mengiyakan ibu-ibu pakai judul ini. Jadi sekarang ya harus dilanjutkan ya. Poin berapa sekarang? 35 sudah. Ya. 36. Ini beda dengan Arabnya, jadi harus disinkronkan. Nah, kalau di Arabnya poin 41, kalau di terjemahannya poin 36. Al-ma'asi taslubu sahibaha asma al-madah wa taksuhu asma az-zam. Maksiat dapat merampas gelar-gelar pujian dari manusia dan menyandangkan padanya gelar-gelar buruk lagi tercela. Makanya kalau kenapa kok dikatakan si pezina, si pembohong, si pemabuk? Kenapa kok muncul istilah-istilah itu? Kenapa? Ya karena pelakunya melakukan tindakan apa? Maksiat. Lah orang yang melakukan maksiat itu mencabut gelar-gelar kebaikan. Dan itu yang coba ditanamkan kafir Quraisy dari Rasulullah sebelum ketika masa jahiliyah, Rasulullah digelari apa? Al-Amin. Setelah itu ketika Nabi umur 40 tahun mendakwakan tauhid, mereka mencoba mencabut gelar itu dan menjuluki kebalikannya. Betul? Al-Kadzdzab, pembohong. Itu pun mereka tahu gak benar Muhammad pembohong. Mereka tahu itu, tapi karena saking hawa nafsunya mereka ingin membendung dakwanya siapa? Ar-Rasul. Ya. Wa min uqubatiha, termasuk hukuman bagi para pelaku maksiat, annaha taslubu sahibaha asma al-madhi wasyarafi wa taksuhu asma az-zambi was-sighari wa taslabuhu ismal mu'min al-bir al-muhsin al-muttaqi al-muti' al-munib al-wali al-wara as-salih al-abid al-khaif al-awwab at-tayyib wal-murdi wal-mardi wa nahwiha. Saya bacakan ya. Di antara dampak negatif atau hukuman dari perbuatan maksiat adalah bahwasanya maksiat itu merampas dari pelakunya gelar-gelar kebaikan. Dan berbalik akan diberikan kepadanya gelar-gelar keburukan. Dan terampas dari dirinya sifat mukmin, al-bir orang baik, al-muhsin orang yang ihsan, al-muttaqi orang bertakwa. Jadi terampas dari dirinya tadi titel-titel kebaikan. Al-muti si ahli taat, enggak mungkin disematkan. Al-munib orang yang kembali kepada Allah, al-wali enggak mungkin. Al-wara orang yang warok menjaga diri, enggak mungkin. As-saleh orang baik, enggak mungkin. Al-abid si ahli ibadah, enggak mungkin. Al-khaif orang yang takut kepada Allah, enggak mungkin. Al-awwab at-tayyib orang yang baik, al-mardi orang yang diridhoi Allah. Enggak bisa tersematkan gelar-gelar kebaikan tersebut. Sebaliknya akan termutlakkan kepada orang tadi gelar-gelar keburukan seperti al-fajir orang yang rusak, al-asi pelaku maksiat, al-mukhalif orang yang menyimpang menyelisihi, al-musi orang yang berbuat jelek, al-mufsid orang yang buat rusak, al-khabith orang yang keji jelek, as-sakhut orang yang dimurkai, az-zani pezina, as-sarik pencuri, al-qatil pembunuh, al-kadzib pembohong, al-khain pengkhianat orang yang khianat, al-luti orang yang melakukan homoseks. Seperti sekarang misalnya kalau ada orang melakukan itu, mesti orang oh ini yang melakukan pelecehan, oh ini yang kemarin melakukan sodomi, mesti akan terlekatkan pada dirinya gelar-gelar keburukan. Qati'ur rahim orang yang mutus tali rahim, al-ghadir orang yang curang, dan seterusnya. Kesimpulannya, maksiat itu
bisa merampas dari pelakunya nama-nama kebaikan. Dan maksiat itu menyebabkan terlekatnya nama-nama keburukan bagi pelakunya. Kesimpulannya di situ ya jemaah, tidak memperpanjang kita. Itu kan realita itu, realita. Nah sama nek lihat ada orang, oh iki sing wingi ya ketangkep wingi ya, mesti gitu. Kasihan. Oh iki masya Allah iki imam di masjid ini. Oh ini masya Allah iki ustadz di pondok ini. Mesti nama-nama kebaikan karena dia melakukan tapi kalau melakukan kemaksiatan masyarakat itu berubah. Oh ini yang kemarin itu ya. Gitu. Makanya kita tinggalkan keburukan maksiat karena maksiat itu bisa menjatuhkan nama baik kita baik di sisi Allah maupun di sisi makhluk. Sebaliknya orang yang ahli taat dikatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Takwa ini Pak, kalimat yang sering digunakan sampai uang tuh gak ngerti maknanya. Khotib itu loh, tiap Jumat mesti ngomong ini, ayo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Saking seringnya sampai gelambiar, oh sih takwa. Bendino disebut, saking seringnya disebut sampai gak paham. Apa sih takwa itu? Kalimat yang dianggap saking seringnya diomong sampai kadang jamaah itu ambigu, apa sih takwa itu? Bolak-balik disuruh takwa. Apa takwa itu? Apa Pak Endra? Ya pada kerbe ait Pak Endra aja ditakoni jawaban ngono kok. Tak ada apa? Dalam takwa itu apa? Oh belum jawab kok lah ya itu Pak. Sama dengan Pak Endra jawabannya. Apa takwa itu? Menjalankan perintahnya terus meninggalkan larangan. Iya. Takwa itu hidup sesuai kehendak Allah. Takwa itu hidup sesuai aturan Allah. Kalau aku sekarang di pasar berarti aku gak boleh dolim, gak boleh riba, aku gak boleh menutup aib, aku gak boleh menutup kekurangan barangku, gak boleh menyembunyikan aib. Itu takwa. Oh aku di masjid berarti aku melangkahkan kaki kanan dulu, aku baca. Oh berarti itu takwa. Karena itu perintah Allah di situ, itu larangan Allah di situ. Perintahnya Allah Anda kerjakan, larangan Allah Anda berhenti. Hidup sesuai dengan apa yang diatur Allah, itu takwa. Gampangannya gitu. Takwa itu hidup sesuai aturan Allah. Oh, menurut Allah aku kudu ngene, ya aku ngono. Menurut Allah di tempat ini aku itu nggak boleh melakukan ini, ya jangan lakukan itu. Makanya kata para ulama kan ketika ditanya takwa itu apa sih? Takwa itu seperti engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Kan mesti hati-hati. Nek ono duri ini ya melangkah, nek ono duri ini ya diangkat. Halo? Jadi serba hati-hati. Gak nabrak aturan Allah, itu takwa. Takwa itu hidup sesuai dengan aturan Allah. Apa yang Allah inginkan dari saya, ya saya lakukan. Itu takwa itu. Dan orang kalau sudah bisa melakukan itu titel tertingginya hamba, lebih dari iman. Iman sama takwa lebih tinggi takwa. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang iman saja belum tentu bertakwa. Oh saya iman, saya yakin Allah di aras, saya yakin. Tapi kadang-kadang masih itu tadi itu. Takwa itu benar-benar aku berjalan mau diatur Allah sesuai aturan Allah. Kalau ada perintah aku kerjakan, kalau ada larangan aku berhenti. Ya itulah takwa. Hidup sesuai aturan Allah. Itu titel tertinggi seorang hamba. Lebih dari iman. Iman saja disuruh bertakwa. Coba. Jenengan tahu nggak target dari puasa itu apa? Takwa. Dan yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, berpuasalah supaya kalian tidak sekedar iman gitu maksudnya. Menjadi orang yang bertakwa. Iman saja masih disuruh meningkatkan levelnya supaya jadi orang yang bertakwa. Takwa ini yang luar biasa. Dimanapun, makanya kan kata Nabi ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kamu di pasar, ada aturan Allah enggak di pasar itu?
Saya mau tanya, di pasar ada aturan Allah enggak? Ada. Ikuti aturan Allah. Anda di mana sekarang? Di tempat kerja. Ada aturan Allah enggak di situ? Ada. Ikuti aturan Allah di situ. Lah itulah takwa. Kamu dimanapun ikut aturan Allah. Perintah laksanakan, larangan berhenti. Itu takwa. Kalau kita sudah bisa kayak gitu, nah itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kembali ke materi. Jadi wong nek ahli maksiat akan terampas darinya sifat-sifat kebaikan. Naudzubillah nggih, misalnya ada orang baik terkenal terus jatuh melakukan maksiat. Orang akan lupa dengan kebaikannya. Naudzubillah min dzalik. Yang tersematkan adalah nama-nama apa? Keburukan. Oh, iki sing nipu duwe uang wingi ya gitu. Oh, iki sing nipu duwe jamaah mesti gitu. Udah gak inget dia bisa baca kitab, apal Bukhari gak penting. Yang ditahu adalah apa? Maksiat tadi. Makanya dari kita banyak-banyak beristighfar. Fungsinya istighfar satu. Kok ada yang delok barang sudah disampaikan. Satu, mengampuni dosa. Dua, menutup. Astaghfirullahaladzim, ya Allah tutup aibku ya Allah. Itu maknanya. Ghafari tadi menutup. Di antara maknanya. Nah, berikutnya nomor, kalau di tempat saya 42, di tempat jenengan 37. Al-ma'asi sababun fi nuqsanil aql. Maksiat melemahkan fungsi akal. Wih bener. Orang kalau sudah tertawan dengan maksiat, akal sehatnya hilang, Pak. Dia tahu kalau aku selingkuh sama perempuan itu hancur rumah tangga. Tahu dia. Anakku bakal gak seneng sama aku, istri berantakan, tahu dia. Tapi akalnya tertutup karena syahwatnya dengan wanita itu. Sama dengan khomer. Orang kalau sudah melakukan khomer, akalnya sudah, mohon maaf, jari arek Surabaya ya, kasar iki, mengsle bisa. Betul enggak? Wis gak iso kon murni gak iso kalau sudah kemasukan narkoba itu. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-ma'asi sababun fi nuqsanil aql. Maksiat itu bisa melemahkan fungsi akal, gak bisa mencerna. Karena tertutup dengan syahwat tadi itu. Seorang sebelum melakukan maksiat, sebenarnya dia tahu ini nggak benar. Nek tak lakoni hancur martabatku, nanti berantakan rumah tanggaku. Dia tahu itu sebenarnya. Tapi karena syahwatnya lebih mendominan, tidak bisa mencerna dengan akal sehat. Padahal dia tahu konsekuensi dari perbuatannya, hancur nama baiknya, keluarganya hancur. Tapi ya karena akalnya kurang berfungsi, tertutup dengan apa? Syahwat. Itu hati-hati. Kita baca. Wa min uqubatiha, dan termasuk dampak buruk atau hukuman bagi pelaku maksiat, annaha tu'atsiru bil khasiyati fi nuqsanil aql. Maksiat itu bisa mengurangi fungsi akal, melemahkan fungsi akal. Fala tajid aqilina ahaduhuma, fala tajid aqilaini ahadahuma muti'un lillah wal akhar asin illa wa aqlul muti'i minhuma awfar wa akmal. Tidaklah engkau melihat dua orang yang berakal, yang satu taat, yang satu ahli maksiat, kecuali akalnya si ahli taat itu lebih sempurna daripada akalnya orang yang berbuat maksiat. Dia tahu, sebenarnya akalnya tahu, tapi lemah karena sudah tersandra dengan apa? Syahwat. Dia posisinya pejabat, dia sudah tahu hidupnya itu enak, cukup. Dia enak, anaknya enak, istrinya enak, semuanya nyaman, pendidikan, semua sudah fasilitas terpenuhi. Dan dia tahu kalau dia korupsi akan hancur, karirnya hancur, nama baiknya hancur. Dia tahu itu sebenarnya, tapi karena syahwat itu tadi. Saya mau tanya, tolong dijawab. Sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Usjudu li Adam", sujudlah kepada Nabi Adam. Saya mau tanya, tolong dijawab. Itu iblis tahu enggak kalau Allah itu Allah?
Iblis itu tahu nggak kalau Allah itu Allah, Tuhan? Tahu. Nah, tahu nggak perintah Allah itu wajib dilaksanakan? Tahu. Tapi karena syahwat hasad sudah mendarah daging di dirinya, tertutupi akal sehatnya itu. Pada logikanya kalau dia nurut sama Allah, dia tetap di surga. Tapi akal sehatnya sudah hilang. Akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang justru mengakibatkan dia apa? Dilemparkan atau dikeluarkan dari apa? Dari surga. Makanya banyak ayat-ayat berbunyi begini, Pak. Fattaqullah ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah wahai para orang-orang yang memiliki akal. Wattaquni ya ulil albab. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Pasti ada akal di situ. Ya, untuk ketaatan butuh akal, Pak. Nah, itu poin nomor 34. Maksiat melemahkan fungsi akal. Tapi sekarang ini, Pak, untuk bermaksiat memang butuh cerdas. Wong bodoh itu gak iso tukang maksiat gede-gede itu. Justru wong sing pinter-pinter itu. Iya, orang korupsi itu pinter, Pak. Kalau nggak pinter nggak bisa korupsi. Kenapa kok bisa korupsi? Karena dia pinter. Utu zakaan walam yu'tu zakaan. Diberi kecerdasan, tidak diberi kesucian. Lah untuk bisa korupsi kan pinter, Pak. Kalau nggak pinter ya langsung ketangkap KPK. Mereka kan sudah mikir supaya nggak ketangkap KPK gimana caranya, begini, langkahnya begini. Mereka menggunakan kecerdasannya untuk mengelabui tugas dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan kita kecerdasan akal dan juga kecerdasan hati. Nah, terus 4 berapa? 43 atau kalau jenengan berapa? 38. Al-ma'asi tujibul qati'ata bainal 'abdi wa baina rabbih. Maksiat memutus hubungan seorang hamba dengan Allah. Wa min adami uqubatil ma'siyah, termasuk dampak buruk yang paling besar dari maksiat adalah annaha tujibul qati'ata bainal 'abdi wa baina rabbih. Maksiat itu memutuskan hubungan antara hamba dengan Allah. Wa idza waqa'atil qati'atu in qata'at anhu asbabul khair. Jika seorang hamba terputus dari Allah, maka sebab-sebab kebaikan tertutup dan akan nyambung dengan sebab-sebab keburukan. Maka orang yang melakukan maksiat terputus antara dirinya dengan Allah, mudah diketemukan sama orang-orang jelek. Semakin engkau melakukan langkah 1 maksiat, Anda akan ketemu dengan 2 langkah maksiat. Kalau Anda sudah sampai di 2 langkah maksiat, Anda akan ketemu ke 3 langkah maksiat. Anda akan dikenalkan dengan jalan-jalan yang baru. Anda akan dikenalkan dengan maksiat-maksiat yang lain. Al-maksiyatu tazra amsalaha. Maksiat itu bisa menanam maksiat yang semisalnya. Perhatikan saya. Tidak ada maksiat berdiri sendiri. Perhatikan ucapan saya. Tidak ada maksiat berdiri sendiri, tidak ada. Maksiat itu terjadi berdiri kalau ada maksiat lain yang menopangnya. Tidak ada maksiat yang berdiri sendiri. Maka jika maksiat itu berdiri, itu karena ditopang oleh maksiat yang lain. Maka jika Anda merasa melakukan 1 maksiat, sebenarnya Anda sudah melakukan 4 maksiat. Karena maksiat itu nggak bisa berdiri sendiri. Maksiat itu akan ditopang sama teman-temannya. Seorang berzina, apakah panjenengan mengira dosanya zina tok? Mesti ada gandengannya enggak? Ada gandengannya. Orang mabuk minum khamr itu dosanya enggak hanya mabuk minum khamr, banyak. Dia menggunakan harta tidak di jalan Allah. Betul apa enggak? Dia tidak amanah dengan harta yang berikan. Banyak, rentetannya banyak. Baik sebelumnya maupun sesudahnya. Kalau dia minum khamr, ngeblank, nggak bisa sholat. Gimana sholat? Wong pikirannya
hilang. Betul apa enggak? Sehingga kata para ulama, maksiat itu enggak ada yang berdiri sendiri. Maksiat itu berdiri karena ditopang oleh maksiat-maksiat yang lain. Anda melakukan zina, satu, Anda berzina. Dua, Anda menghamburkan harta. Anda menyakiti orang lain. Anda menyakiti bapak dari wanita yang kau zinai. Anda menyakiti suami dari wanita yang kau zinai. Banyak urusan. Anda memutuskan tali rahim. Anda menyakiti istri, Anda menyakiti anak. Oh, panjang. Makanya maksiat itu tidak terjadi kecuali ditopang oleh apa? Maksiat yang lain. Jadi maksiat itu kalau kita lakukan satu langkah, kita akan dikasih 3 langkah. Oh, ini loh cara yang baru. Kayak gini lebih asik ini. Kalau kita melakukan 3, akan dibukakan jalan menjadi 6. Betul? Dan kita semakin terputus dari Allah. Kalau sudah terputus, dituruti terus, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh kepada Allah. Jika Anda ingin tahu posisi Anda di sisi Allah, lihatlah di mana engkau disibukkan. Saya ulangi. Jika Anda ingin tahu posisi Anda di sisi Allah, lihat di mana Anda disibukkan. Kalau Anda sibuk dagang, tidak pernah sholat, ketahuilah Allah lagi gak senang sama kamu. Kalau engkau disibukkan dengan doa, berarti itu artinya Allah ingin ngasih sesuatu kepadamu. Kalau engkau disibukkan dengan baca Quran, berarti Allah sedang berbicara denganmu. Orang itu kalau baca Quran, berarti dia itu diajak bicara Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Itu omongannya siapa? Ucapannya siapa? Ucapannya Allah. Lah orang kalau baca Quran berarti dia itu diajak bicara Allah. Kalau orang disibukkan dengan berdoa, ya Allahumma ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, minta ini ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, berikan kemudahan ya Allah. Orang kalau tersibukkan dengan berdoa itu artinya Allah ingin ngasih dia. Loh kok bisa? Ya, karena Allah sendiri yang sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah aku kasih. Lah kok jenengan kok sibuk berdoa, itu artinya Allah mau ngasih sesuatu. Hati kita ketika digerakkan mau berdoa, itu artinya Allah mau ngasih sesuatu. Karena Allah sendiri sudah menjamin, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan. Jadi di antara ciri khas doa itu dikabulkan, Anda mau berdoa. Terus gak usah doa-doa sih. Jenengan mau berdoa sendiri itu sudah tanda Anda itu dikasih. Karena Allah nggak mungkin mengingkari janji. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kasih. Jadi ini ana wong gelem donga, itu sebenarnya sudah jadi tanda-tanda dia mau dikasih sama Allah. Maka di mana kita di mana posisi kita di sisi Allah, lihatlah di mana engkau disibukkan. Nek sibuk nyambut gawe sampai gak sholat. Tidak pernah sholat, sibuk ngurus perbelanjaan, bisnis, sampai nggak sholat. Itu artinya Allah menjauh dari diri. Kalau kita sibuk dengan berdoa, itu artinya Allah ngasih sesuatu. Kalau kita sibuk membaca Quran, berarti artinya Allah berbicara dengan. Kalau kita melakukan maksiat terus-terusan, itu artinya Allah membencimu. Makanya kalau kita ingin tahu posisi kita di sisi Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus introspeksi diri. Di mana aku sekarang tersibukkan? Nah, jadi orang yang melakukan maksiat akan terputus dari Allah dan semakin jauh, dan akan dibukakan pintu-pintu keburukan kepadanya sehingga semakin jauh dari Allah. Karena apa tadi? Karena maksiat itu tidak ada yang berdiri sendiri. Dan perhatikan saya, maksiat akan melahirkan maksiat yang lain. Maksiat akan melahirkan maksiat yang lain. Makanya ketika panjenengan merasa melakukan satu maksiat, sebenarnya panjenengan sudah melakukan 4, 3 atau 2 maksiat. Karena nggak mungkin maksiat tadi itu berdiri sendiri. Maksiat itu bisa berdiri kalau ditopang oleh maksiat yang lain. Nah, kemudian tambah satu lagi, setelah itu kita tanya jawab.
Poin berapa? 39. Kalau di kitab aslinya 44. Al-ma'asi tamhaku barakata ad-din wad dunya. Maksiat bisa membakar, menghancurkan keberkahan agama dan dunia pelakunya. Gampangnya ngeten, maksiat itu membakar keberkahan. Wong nek nglakoni maksiat, uripe gak berkah, gitu maksudnya itu. Hilang keberkahan. Wa min uqubatiha, termasuk hukuman bagi pelaku maksiat, annaha tumhiku barakatal umur. Maksiat itu membakar atau menghapus keberkahan umur. Gak. Umur 45 tahun perempuan tidak pernah pakai jilbab, hilang keberkahannya selama nggak pakai jilbab. Umur 50 tahun belum sholat belas, hilang, nggak ada berkatan pas sholat. Ustadz, saya ini pengen Ustadz hidup saya berkah, sholat toh nek pengen berkah yuk, nggak pengen sholat jaluk berkah. Ada hal-hal yang menyebabkan keberkahan datang. Apa saja? Silakan ditulis. Sebab-sebab turunnya barokah. 1. Takwa, bertakwa. Jangan kan pengen berkah. Berkah itu apa sih? Enak, cukup, nyaman, bertambah, langgeng. Nah itu. Apa sebab-sebab keberkahan? Yang pertama, takwa. Mana dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Ada kata keberkahan. Jadi penduduk negeri itu bertakwa. Bertakwa tadi apa sih? Coba yang tadi itu. Hidup sesuai aturan Allah. Kalau perintah kerjakan, kalau larangan berhenti. Kalau mau seperti itu, la fatahna 'alaihim barakat. Kita bukakan untuk mereka berkah-berkah. Surat apa itu? Ayat 9. Ayat pendukung surat At-Tolak ayat 2-3, bahwa kaitannya takwa sama berkah ini luar biasa. Nek pengen dapat berkah, takwa. Apa makna takwa? Kerjakan perintah, jauhi larangan. Hidup sesuai aturan Allah. Surat At-Tolak ayat 2-3 saya baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhrajah. Apa makhrajah? Solusi, jalan keluar. Jadi ono masalah apa wae aman. Selama dia bertakwa sama Allah. Karena takwa ini lho Pak, karena takwa ini hidup sesuai aturan Allah ini, pisau tidak bisa melukai Nabi Ismail. Luasnya Laut Merah tidak bisa menenggelamkan Musa. Betul? Betul apa enggak? Panasnya api tidak bisa membakar Ibrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bayangkan, di depan ini ada Laut Merah. Di belakang ada tentaranya Firaun. Oh, udah enggak ada apa-apa. Wah, tentaranya Firaun itu senjatanya lengkap, bengis, kejem. Nabi Musa membawa Bani Israil, di belakang ada tentara yang bersenjata lengkap. Di depannya ada Laut Merah, gak ada perahu. Nek ono perahu lah, gak ada masalah, gak ada kapal. Coba bayangkan, menurut kalkulasi manusia habis. Tapi wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, apa tadi? Yaj'al lahu, dikasih jalan keluar, disuruh memukulkan apa? Tongkat. Wa yarzuqhu min haitsu la, diberi rezeki dari segi yang dia tidak menyangka-nyangka sebelumnya karena bertakwa. Oh, menurut Allah, aku dalam kondisi gini tuh berarti aku harus gini. Ya sudah, tak ikuti aturan Allah.
menurut aturan Allah. Kalau saya dalam kondisi ini, berarti saya harus gini. Ya sudah, saya ikuti aturan Allah. Ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak ikut aturan Allah. Kalau kena sesuatu nggak sesuai aturan Allah, maka hiduplah sesuai aturan Allah. Nanti akan diatur oleh Allah, akan dikasih solusi oleh Allah. Hiduplah sesuai aturan Allah. Nah, itu satu sebab keberkahan. Nomor dua, sebab keberkahan adalah as-sholat. Sholat. Pengen barokah, sholat toh. Gak sholat kok njaluk berkah. Berkatan ya iya ini iso nek berkatan. Nek berkah iki. Ya. Kalau ingin barokah hidupnya harus sholat. Sholat ini asbabul barokah. Sholatuka hayatuka, sholatmu itu hidupmu. Sholatuka hayatuka, sholatmu itu hidupmu. Jenengan kalau ingin tahu bagaimana Allah kepada kita, lihatlah bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita itu kepondal-pondal, ya urip kita ya kepondal-pondal. Ngerti kepondal-pondal? Apa Pak itu? Kepondal-pondal, iya terbengkalai, nggak karuan, acak kadut nggak jelas itu, betul ya? Kalau sholatmu acak kadut, nggak karu-karuan, nggak jelas, uripmu pasti nggak karu-karuan, nggak jelas. Nek sholatmu sering telat, perkoromu pasti telat. Rasulullah mengatakan, dan seorang yang selalu mengakhir-akhirkan waktu sholat, Allah akhir-akhirkan urusannya. Gak selesai-selesai, ngurus ini gak mari, ngurus ini gak mari, ngurus ini gak mari. Oh, itu berarti sholatnya gak disiplin. Sholatuka hayatuka, sholatmu cerminan hidupmu. Nah, terus makanya Rasulullah itu Pak, kalau waktunya sholat ngomong ke muadzin. Siapa muadzinnya Nabi? Bilal. Jenengan tahu nggak Rasulullah kalau duduk-duduk nunggu waktu sholat, terus sudah tiba waktu sholat, Nabi ngomong apa ke Bilal? Nabi duduk-duduk nunggu waktu sholat. Kalau sudah tiba waktu sholat, Nabi ngomong ke Bilal. Gimana ngomongnya? Formatif banget jawabannya. Ya Bilal, arihna bis shalah. Hei Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Tolong istirahatkan kami, nyamankan kami, refreshingkan kami dengan sholat. Jadi Rasulullah itu dalam tahapan menanti sholat, menganggap sholat itu tempat untuk istirahat. Bukan Allah Akbar terus tidur istirahat begini. Tapi sumber kebahagiaan, sumber istirahat sudah dalam taraf itu Rasulullah. Kalau kita ini dalam taraf sholat itu ngerepoti kita. Betul nggak? Mau aduh sholat rek gitu dong, mari pekerjaan ini. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah sudah menempatkan sholat itu sebagai tahapan refreshing, menikmati, benar-benar bahagia jiwanya. Makanya kalau sudah waktunya adzan, Rasulullah berkata kepada Bilal, arihna bis shalah. Hei Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Sudah penat dunia ini. Kita harus menepi dari dunia. Rasulullah itu kalau ditimpa sesuatu yang dilakukan Rasulullah pertama kali apa Pak? Rasulullah idza hazabau, Rasulullah kalau ada sesuatu yang bermasalah kepada diri beliau, yang dilakukan Nabi pertama kali apa? Sholat 2 rakaat. Makanya ayatnya berbunyi wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Kalau ada masalah besar, ojo selalu fokus kepada solusinya, tapi fokuslah kepada si pemberi solusi. Kalau ada masalah pelik, bingung, stres, sholat toh. Ojo mikiri solusi, engko dikasih Allah. Makanya ayatnya berbunyi wasta'inu bisobri, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Allah akan beri kemudahan. Selesai. Tadi sebab-sebab apa? Di luar materi sebenarnya itu ya. 1 takwa, 2 apa? Sholat, 3 ya gak apa-apa, 3 aja lah. 3 apa kira-kira? Katsirut taubah wal istighfar, memperbanyak taubat dan istighfar. Sering saya sampaikan Pak di tempat ini kisah 4 orang yang datang ke Hasan al-Basri, masih ingat?
Pak Indra? Yang satu mengeluhkan hujan nggak turun, betul nggak? Yang satu mengeluhkan melarat, kemalangan hidup. Yang satu nggak punya anak, betul? Yang satu lagi gagal panen. Empat-empatnya datang ke Hasan Basri minta solusi. Cuma satu doang. Cuma apa? Istighfar. Sampai muridnya itu bingung. Itu wahai guru, itu kan orang hujan gak turun di kampungnya, kenapa kok disuruh istighfar? Apa hubungannya? Yang satu lagi ini melarat, miskin, malang hidupnya, ndak enak, menderita, disuruh istighfar. Apa hubungannya menderita sama istighfar? Yang nomor 3 gak punya anak. Yang nomor 4 apa tadi? Gagal. Kok semua solusinya cuma satu? Istighfar saja. Emang apa korelasinya? Kok bisa gitu solusinya? Kata Hasan Basri, lihatlah surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha mengampuni. Kalau kalian mau beristighfar, perhatikan, yursilis sama alaikum midrara. Allah kirim hujan. Wa yumdidkum bi amwal, Allah berikan harta yang melimpah. Wa banin, Allah berikan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan kepadamu kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. 4 masalah tadi ada di ayat ini. Padahal ini dulung donga apa-apa, mek ngakoni dosa. Mengakui dosa, minta ampun itu penting. Makanya kata para ulama, khairud doa al istighfar, sebagus-bagusnya doa itu istighfar. Makanya kita ini Pak, setelah salam itu jangan langsung minta, istighfar dulu. Jenengan kalau salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jenengan, ya Allah saya minta kaya ya Allah. Ataukah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tolong dijawab, mana yang dulu? Istighfar dulu. Ngakoni dosa itu penting. Makanya Nabi Yunus ketika dicaplok ikan paus juga mengakui dosa. Inni kuntu minadh dhalin. Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, beliau ngakui dosa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rasulullah juga, Rasulullah ngajari Abu Bakar doa sebelum salam. Allahumma dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa, ya kasih enggak apa lagi, gimana ini? Ini doa diajarkan Rasul kepada Abu Bakar sebelum salam. Rabbi dzalamtu nafsi dzulman katsir. Ya Allah, aku melakukan kedzaliman yang banyak ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tapi enggak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli dzambi, ampuni dosaku ya Allah. Wah, itu doa luar biasa itu. Sampai sebelum minta sesuatu sama Allah, disuruh istighfar dulu. Ya Allah, masih banyak hak-hak yang belum aku tunaikan. Ya Allah, aku belum menjadi hamba-Mu yang baik. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu penting Mbak, ngakoni dosa itu penting. Akhlaknya para nabi, semuanya ngakoni dosa. Itu padahal nabi maksum, nah sampean mboten maksum. Makanya harus lebih minta ampun dan mengakui dosa. Tadi itu loh, orang ngakui dosa, orang 4 tadi loh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau mereka mau beristighfar, Allah kirimkan hujan, Allah kasih anak keturunan, Allah kasih rezeki, Allah kasih kebun yang rindang. Padahal nek ngakoni dosa, belum minta yang lain-lain loh. Cuma ya Allah ampuni dosaku. Oh, dikasih sama Allah. Hujan diturunkan, anaknya seger waras. Makanya jangan lupa istighfar Pak. Istighfar itu menyebabkan turunnya keberkahan. Terus ada yang ngomong, Ustadz, jadi keutamaannya istighfar luar biasa. Oh iya Mas, nah saya itu pengen istighfar minta ampun Ustadz, tapi saya itu bingung, dosa saya kok belum ketemu ya, yang mana dosa saya? Oh ndak mau model ngene gitu. Ya Ustadz, saya pengen istighfar, pengen mengakui dosa, tapi saya kok bingung Ustadz ya, dosa saya itu yang mana? Wah, ini berat Pak nek iki Pak. Perhatikan saya. Tidak merasa berdosa itu lebih dosa dari dosa yang ia lakukan. Berzina dosa besar, tapi habis berzina happy guyang-guyu gak rumangsa dosa. Gak rumangsa dosamu iku lho luwih dosa tinimbang dosa sing kon lakoni. Hukuman terberat bagi pelaku dosa
dia tidak merasa berdosa. Saya ulangi ya, hukuman terberat bagi pelaku dosa, dia tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa itu hukuman, Pak. Artinya Allah gak ingin kamu tobat. Wis karep-karepmu sudah akhirat main. Iku jenenge apa? Istidraj. Itu bahaya, Pak. Istidraj itu hukuman dari Allah. Anda melakukan maksiat A, B, C tapi uripe enak, enggak loro-loroan, wah itu bahaya. Itu istidraj namanya. Ya, enggak tahu dengan dosanya. Itu bahaya. Itu hukuman, jangan dikira gak dihukuman. Anak wong nglakoni maksiat tapi uripe enak, rezekine lancar, itu hukuman, Pak. Jangan dikira itu enggak hukuman, hukum. Yang kita berhati-hati. 65 menit kajian berlangsung. Sekarang kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo, Pak. Sebentar, Pak, biar ibu-ibu dengar suara jenengan yang luar biasa itu. Silakan, Pak. Sampun. Halo. Ya. Apakah kita itu kalau melihat tayangan TV sinetron itu termasuk maksiat? Terus yang kedua, kalau saya itu sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu terus habis itu terus istighfar itu bagaimana, Ustaz? Boleh atau tidak? Mohon penjelasan. Oke. Kalau lihat sinetron gimana, Ustaz? Ya kalau nggak jilbaban perempuannya itu, Pak, kelihatan auratnya, ya nggak boleh, Pak. Kelihatan auratnya, apalagi terbuka auratnya, ya nggak boleh. Secara umum kaidahnya kayak gitu. Terus nomor 2, kalau habis qobliyah atau ba'diyah, terus kita apa tadi? Istighfar, boleh apa enggak? Ya sangat boleh. Ada urutannya dalam berdoa, Pak. Misalnya gini, kita ini setelah salam ba'diyah atau qobliyah, berarti sholat wajib apa sholat sunnah? Sholat sunnah. Kalau sholatnya sholat sunnah, tidak berlaku urutan dzikir seperti sholat wajib. Berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maka kan ada urutannya tuh. Istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam wa minkas salam, kan gitu kan ya. Terus Allahumma la khaira illa la, Allahumma la mani illa ma, dan seterusnya. Kemudian subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qul huwallahu qul al-falaq wan nas, ayat kursi, ya dah. Kalau salat wajib loh, Pak. Itu urutan paten, enggak bisa diubah-ubah. Itu kalau salat maaf, enggak harus paten ya, karena itu khilaf juga masalah mana yang duluan ya. Cuman itu tadi zikir sesudah apa? Salat, tapi salat apa? Wajib. Lah jenengan tanyakan bukan salat wajib. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Nah, caranya seperti setelah salam dan jenengan ingin berdoa setelah salam sholat sunnah tadi itu, ingin berdoa, apa yang dilakukan? 1, jenengan menghadap kiblat. 1, 2, jenengan mengangkat tangan. Terus mengangkat tangan ngapain? Setelah mengangkat tangan, memuji Allah. Jangan langsung ya Allah njaluk sugih, ya Allah njaluk waras, ya Allah. Jangan. Tapi memuji Allah dulu. Gimana muji Allah? Memuji Allah gimana? Ya paling gampang ya alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru wa anta ala kulli syai'in qadir. Intinya memuji Allah dulu, memuji Allah. Setelah memuji Allah jangan langsung minta dulu. Ngapain? Baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi memuji Allah, membaca sholawat gampangannya begini, Pak. Alhamdulillah, memuji Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah, bersolawat. Setelah bersolawat ngapain? Minta ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma dhulamtu nafsi dhulman katsira. Rabbi dhulamtu nafsi dhulman katsira. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakui dosa, minta ampun. Jangan langsung minta dulu, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Setelah itu baru berdoa. Doakan untuk diri kita dulu, kemudian orang lain. Doakan ibu kita, anak kita, istri kita. Dan dianjurkan ketika berdoa itu merengek-rengek. Merengek-rengek di depan manusia itu kehinaan, tapi merengek-rengek di depan Allah adalah kemuliaan. Mengulang-ulang doa yang sesuai, misalnya
Ibu kita sakit, kita doa, kita ulangi lagi, kita nangis-nangis minta agar ibu kita disembuhkan, ya Allah. Diulang-ulang. Itu termasuk sunnah, Nabi mengulang-ulang doa. Terus doa sesuai dengan hajat kita. Terakhir kita tutup dengan hamdalah dan sholawat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Gitu Pak. Jadi kalau jenengan tadi apakah setelah, tapi misalnya panjenengan setelah salam nggak ingin berdoa panjang lebar, jenengan pengen istighfar toh, ya boleh juga. Enggak apa-apa. Astagfirullah, enggak apa-apa. Iya, bagus. Nggih. Rasulullah 100 sehari semalam. Ya seperti tadi itu yang tayangan di TV itu harus pakai kitab ya. Tapi saya itu sering-sering lihat tidak pakai kitab. Apa saya hindari? Hindari Pak. Hindari aja. Bahaya Pak nanti. Berarti masih ada belajar. Ya kalau aurat ya enggak. Ya, dan banyak orang yang sulit, nah, makanya harus dihindari, berdoa kepada Allah, cari tontonan lain Pak. Ya, wallahu a'lam. Oke, sama-sama. Oke. Masih seneng drakor tak Pak sebenarnya? Ya, silakan yang lain kalau ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, monggo. Anak kalau sholat jamaah dulu, asal itu di dekat rumah itu selalu terlambat. Ada sedangkan dekat Jawa itu tepat pagi. Sedangkan apa? Sedangkan ada masjid yang sebelah itu dekat Jawa, tapi tepat pagi. Nggih. Dan saya milihnya agak jauh tadi. Apakah dosa saya milihnya agak jauh tadi? Iya, kalau telatnya wajazakumullah khairan Pak. Kalau telatnya itu ya mungkin 10 menit atau 5 menit ya masih mungkin bisa ditoleransi Pak. Tapi kalau telatnya keterlaluan, sedangkan kita juga punya agenda-agenda yang harus diteruskan, mudah-mudahan nggak apa-apa kalau terlalu jauh terpautnya keterlambatan itu. Tapi kalau masih bisa batas, bisa ditoleransi, lebih baik sholat di mana? Di yang dekat rumah kita. Tapi kalau misalnya jauh banget, waktunya semua sudah adzan, sudah qomat, sudah selesai sholat, baru adzan misalnya. Jangan kita punya agenda-agenda ya kan yang harus diselesaikan ya. Mungkin itu beda kasus gitu. Tapi hukum asalnya kalau bisa ya sholat di dekat rumah kita. Mudah-mudahan nggak apa-apa kalau memang keterlambatannya itu sangat jauh. Wallahu a'lam bishawab. Karena juga kita dianjurkan sholat untuk tepat pada waktunya. Wallahu a'lam. Oke, yang lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya zikir itu apakah sunnah dan wajib melakukan syaitan itu wala itu setelah maghrib dan subuh 10 kali dan posisi kaki kita belum berubah. Belum diubah posisi kaki kita. Apakah itu sahih dan penerapannya di dalam zikir itu urutannya bagaimana untuk bacaan? Ya, setahu saya itu doa zikir pagi dan petang di antaranya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Termasuk setelah sholat wajib juga doa itu. Jadi enggak masalah Pak, bagus doa itu. Memang harus dilazimi doa itu. Doa yang intinya adalah ketauhidan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk doa-doa yang kita baca setelah sholat wajib dan juga zikir pagi dan petang. Diamalkan, bagus itu. Bahkan termasuk doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika di padang Arafah itu. Itu juga doa yang dipanjatkan ketika ada di Bukit Sofa kan itu Pak. Yang pernah umrah itu loh, di Bukit Sofa kan kita baca doa itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Nanti di Bukit Marwah dibaca lagi itu. Karena itu tentang pengesaan, termasuk doa yang paling disenangi Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Di padang Arafah. Nah, wallahu a'lam. Yang lain silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya mengenai rasa takut dan maksiat. Gimana caranya kita menemukan rasa takut karena kan berhubungan dengan maksiat dan gimana kita menemukan rasa bahwa meninggalkan amalan atau maksiat itu termasuk ibadah. Karena kalau kita melaksanakan perintah itu pasti kita beribadah. Nah, gimana kita caranya untuk menemukan rasa saat meninggalkan kemaksiatan itu termasuk ibadah. Nggih. Beliau bertanya bagaimana kita menumbuhkan perasaan bahwa atau ya tumbuhkan sikap bahwa dengan meninggalkan maksiat itu kita beribadah. Kalau menjalankan perintah, insya Allah orang-orang menganggap itu sudah tahu dan menganggap itu adalah ibadah. Tapi meninggalkan larangan seringkali tidak dianggap apa? Ibadah. Bagaimana cara menumbuhkannya? Cara menumbuhkan rasa takut dan supaya kita meninggalkan maksiat adalah kalau menurut petunjuk Al-Quran kita disuruh berilmu. Ayatnya berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Jadi untuk takut kepada Allah butuh ilmu. Butuh ilmu kalau ini terlarang, butuh ilmu bahwa ada neraka, butuh ilmu bahwa perbuatan ini haram. Nah, orang semakin berilmu harus semakin takut kepada Allah. Harusnya begitu, idealnya itu begitu. Karena ayatnya berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Jadi untuk takut butuh apa? Butuh ilmu. Karena semakin ngaji, semakin ngerti. Ketika melakukan maksiat, Allah punya nama Ar-Raqib, Allah punya nama Al-Khabir yang akan memberitahukan apa yang kita lakukan. Allah punya nama Al-Alim. Maka dia tahu bahwa Allah itu zat yang punya nama Al-Alim. Ketika melakukan maksiat, oh Allah melihat aku. Al-Basir, Allah Maha melihat. Nah, dengan mengilmui tentang Allah, dengan tambah ilmunya akan semakin membuat orang itu takut kepada Allah. Kemudian kiat yang lain adalah orang harus sejajar atau setara antara rojak dan khaufnya. Sebagaimana Anda sholat ingin dapat pahala, Anda juga ketika berzina juga harus menghadirkan perasaan bahwa di situ ada azab Allah. Makanya seorang muslim harus seimbang antara apa? Rojak dan khauf. Rojak dengan surga dan pahala, khauf dengan apa? Siksa, ancaman neraka. Dan kita tahu, jenengan lihat enggak? Pernah dengar enggak panjenengan hadis yang berbunyi ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat? Pernah dengar? Imam yang adil, laki-laki yang tumbuh berkembang dengan pemuda yang berkembang dalam ibadah, pemuda bukan orang tua. Terus nomor 3, orang yang hatinya bergantung di masjid. Nomor 4, orang yang saling mencintai karena Allah. Nomor 5, orang laki-laki diajak berzina, perempuan cantik, punya kedudukan, punya duit banyak, diajak berzina gratis, tapi laki-lakinya berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nomor 6, seorang yang menyendiri, berzikir sampai menetes air matanya. Nomor 7, seorang yang bersedekah dengan sirri sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disediakan tangan kanannya. Coba perhatikan, 7 orang tadi itu Pak diberi naungan pada hari kiamat, semuanya kepanasan, dia enak, refreshing, adem. 7 golongan tadi itu Pak, yang saya sebutkan tadi itu, saya nggak mau ngulangi lagi. 7 tadi itu sebenarnya sifatnya cuma 2. 7 orang yang saya sebut tadi itu sebenarnya disatukan oleh 2 sifat. Golongannya ada 7, tapi sebenarnya sifatnya cuma 2. Apa 2 itu? Ayo apa? 1 dulu apa? Belum. Jelas pernah Pak. Saya nggak ada materi yang baru saya ini, ngulang-ulang aja ini. Cuma ya muridnya gak pinter-pinter iki lho, dadi tak berulang-ulang. Ya, nggak ada materi yang baru ini, materi lama semua Pak. 7 golongan itu kan disebutkan ada 7 orang. Tapi sebenarnya kalau kita pendelengi, kita seksamai, lihat, sebenarnya itu sifatnya cuma 2. 1 ikhlas.
Dari mana kok muncul ikhlas ini? Coba dia sholat menyendiri, dia berzikir tadi kan dalam kesendirian, terus jatuh air matanya, nggak ada yang melihat loh ini. Nah ini ikhlas. Terus sedekah, apa? Sedekah sirri, apa tadi? Sembunyi sampai tangan kirinya nggak tahu yang disedekahkan tangan. Ikhlas apa enggak nih? Ikhlas. Terus yang lain, seorang yang berteman karena Allah, saling mencintai karena bukan karena anak pejabat, bukan karena anggota dewan, bukan karena pejabat, tapi karena Allah. Oh dia orang baik, ahli sholat, saya temani dia. Kan gitu Pak. Berarti berteman karena Allah, bukan karena jabatan dia. Ikhlas gak ini berarti? Ikhlas. Jadi poin pertama ikhlas. Poin kedua, seperti yang jenengan sampaikan tadi, menahan hawa nafsu. Mana yang menunjukkan itu? Jadi dua, kenapa 7 orang ini diberi naungan pada hari kiamat? Satu, karena keikhlasan mereka. Dua, karena mereka sanggup menahan apa? Hawa nafsu. Loh kok bisa hawa nafsu dari mana? Kita mulai, pemimpin yang adil. Pemimpin tuh Pak, mau maksiat gampang Pak. Aku punya tentara, apa Pak? Mau tak ubah-ubah MK jadi pamanku apa gak? Pamanku aku bisa Pak, ayo apa Pak? Terserah aku. Bisa nggak? Dia bisa. Mau ngapain bisa dia? Apalagi yuk, aku mau membuat aturan gini, apa Kalau nggak mau dah, terserah aku. Tapi dia tinggalkan itu, dia redam hawa nafsunya. Paham gak maksudnya? Dia adil. Nah itu berarti menahan apa? Hawa nafsu. Terus apa lagi? Pemuda yang syabun nasa'afi ibadatillah, pemuda yang berkembang dalam ibadah. Pemuda Pak, bukan orang tua. Ini orang tua umur 80 di diskotik juga gak kuat. Betul apa enggak? Disebutkan lafadznya apa? Pemuda. Kenapa? Karena pemuda itu syahwatnya menggebu-gebu. Betul enggak? Hasratnya menggelora, tubuhnya kuat. Harusnya orang ini nakal. Karena banyak faktor-faktor yang mendorong dia untuk nakal, tapi dia redam itu semuanya, nggak mau, dia tetap ibadah. Berarti kan menahan hawa nafsu nih. Terus yang mana? Yang seorang laki-laki diajak perempuan cantik, kaya, berzina, gratis, ibarat kucing dikasih pak gereh, moh gak gelem. Ini kucing nggak pinter ya. Kucing dikasih pak gereh gak gelem Pak. Nah ini seorang laki-laki diajak perempuan cantik, bangsawan, wangi, menarik, seksi, gratis, nggak bayar. Nggak mau. Tambah hadis ya. Jadi menahan amarah. Jadi kesimpulannya 7 golongan tadi itu, jadi kiatnya supaya kita melakukan maksiat. Ya harus tahu bahwa menahan hawa nafsu itu pahalanya. Karena apa Pak? Karena di dunia itu dia tahan hawa nafsu, jadi menggelora jiwanya ini. Karena ditahan, makanya sebagai gantinya di padang mahsyar merasakan apa? Adem. Karena dulu di dunia dia sudah menahan hawa nafsunya itu. Bergejolak tapi ditahan, ditekan, tidak dilaksanakan, maka di akhirat dikasih naungan pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir kalau ada. Alhamdulillah tidak ada. Ini ada ibu-ibu enggak di bawah? Oh, nggak ada yang bertanya ya. Berarti sudah pintar-pintar ibu-ibu ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, insya Allah sudah jelas berarti, dan insya Allah akan dilanjut di lain kesempatan. Semoga kita semuanya dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, diistiqomahkan, dihidupkan sesuai aturan Islam, dibimbing Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.